Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel tentang pengetahuan lokal masyarakat kepulauan tentang tumbuhan anti nyamuk yang telah dianalisis dengan mata kuliah pendidikan konservasi yang diampu oleh Bapak Dr. M. Nasir Tamalene, SPD MPD. Pendahuluan. Daerah Maluku Utara banyak memiliki potensi sumber daya alam tumbuhan yang biasanya dimanfaatkan sebagai bahan obat. Pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan obat secara tradisional dikenal dengan istilah rorano. Beberapa penelitian telah melaporkan adanya penggunaan tanaman lokal dan kandungan senyawanya yang terbukti efektif sebagai bahan obat, diantaranya cengkeh, varietas Avo dari Ternate sebagai larvasida terhadap nyamuk Aedes aegypti dan sebagai anti malaria. Pengetahuan masyarakat lokal tentang rorano secara turun-temurun patut mendapat perhatian untuk dilestarikan, terutama melalui berbagai kajian dan penelitian, salah satunya yaitu dengan melakukan kajian pengetahuan masyarakat lokal kepulauan tanaman anti nyamuk. Beberapa tanaman yang telah dimanfaatkan sebagai anti nyamuk diantaranya adalah yang mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan metabolit sekunder dari tanaman yang bersifat mudah menguap atau volatil dan dapat ditemukan di sekitar di seluruh bagian tanaman seperti buah, biji, daun, bunga, batang, kulit, kayu, akar maupun rimpang. Pemanfaatan tanaman anti nyamuk yang akan diolah lebih lanjut sebagai bahan produk yang ramah lingkungan dimulai dari langkah mengeksplorasi pengetahuan masyarakat lokal khususnya di wilayah kepulauan tentang pemanfaatan tanaman anti nyamuk. Selanjutnya, metode. Penelitian ini menggunakan metode survei eksploratif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi secara mendalam terhadap informan dan dokumentasi mengenai jenis-jenis tanaman anti nyamuk. Data penelitian ditabulasi secara sistematis dalam bentuk tabel yang memuat nama famili, nama lokal, nama Indonesia, dan nama ilmiah setiap jenis yang ditemukan. Untuk prosedur analisis meliputi yang pertama yaitu ada uji flavonoid dan fenol. Ekstrak aktif sebanyak 0,1 gram dilarutkan dengan klorofrom air 1:1 kemudian dikocok dan didiamkan hingga terbentuk dua lapisan. Lapisan atas dibagi dua untuk diuji flavonoid dan fenol. Kemudian uji flavonoid dilakukan dengan menambahkan 0,1 gram logam 1 ml HCl pekat dan 1 ml alkohol. Uji positif flavonoid apabila terbentuk warna kuning atau jingga. Uji fenol dilakukan dengan menambahkan FeCl3 1% dan positif fenol apabila terbentuk warna hijau atau biru atau ungu. Kemudian prosedur yang kedua yaitu adanya uji alkaloid. Ekstrak aktif sebanyak 0,1 gram ditambahkan 10 ml klorofrom amonia 10% dan disaring. Filtrat ditetesi dengan H2SO4 2M, dikocok kemudian ditambahkan hingga terbentuk dua lapisan asam atau lapisan atas yang tidak berwarna. Diteteskan ke lempeng atas dan ditambahkan beberapa tetes pereaksi Maillard, Wagner, dan Dragendorf. Uji positif alkaloid berturut-turut menghasilkan endapan berwarna putih kekuningan, coklat, dan jingga. Untuk yang ketiga yaitu ada uji saponin dan tanin. Ekstrak aktif sebanyak 0,1 gram dilarutkan dengan klorofrom air 1:1 kemudian dikocok dan didiamkan hingga terbentuk dua lapisan. Lapisan bawah disaring, residunya dimasukkan ke dalam gelas piala. Kemudian ditambahkan 5 ml Aquades. Larutan dipanaskan hingga mendidih selama 5 menit kemudian dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi. Larutan pada tabung pertama dikocok secara vertikal sampai terbentuk buih, kemudian didiamkan selama 10 menit. Larutan ditambahkan HCl2N kemudian didiamkan. Apabila buih tidak berubah maka positif terdapat saponin. Larutan kedua ditambahkan FeCl3 1%. Apabila warna menjadi biru atau hitam kehijauan
maka itu pertanda positif terhadap tanin. Kemudian uji yang keempat yaitu uji terpenoid dan steroid. Sebanyak 0,1 gram ekstrak aktif dilarutkan dengan kloroform air 1:1, kemudian dikocok dan diendapkan hingga terbentuk dua lapisan. Lapisan bawah disaring, filtratnya diteteskan ke lempeng tetes, dikeringkan dan ditambahkan pereaksi Lieberman-Burchard. Jika terbentuk warna merah atau ungu, maka ekstrak positif mengandung triterpenoid. Jika terbentuk warna hijau atau biru, maka positif steroid. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. 1. Jenis-jenis tumbuhan anti nyamuk. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada masyarakat lokal di wilayah kepulauan, yaitu di Desa Tabadamai, Desa Braha, Desa Bobaneigo, dan Desa Sondo-Sondo, Kabupaten Halmahera Barat, diperoleh hasil jenis-jenis tumbuhan anti nyamuk sebanyak 9 jenis. Nah, untuk data tumbuhan disajikan pada tabel 1. Jenis-jenis tumbuhan anti nyamuk yang digunakan masyarakat kepulauan ada untuk nama lokalnya ada bunga tai ayam, yang kedua bunga pica piring, yang ketiga bunga lavender, kemudian ada cengkeh, ada zodia, ada lemon nipis, sabo, garamakusu, dan akar balsem. Nah, bagian vegetatif dan generatif tumbuhan anti nyamuk yang digunakan oleh masyarakat Desa Tabadamai, Desa Braha, Desa Bobaneigo, dan Desa Sondo-Sondo bervariasi, yaitu bagian vegetatif yang digunakan adalah batang, daun, dan akar, serta organ generatif berupa buah dan bunga. Jenis tumbuhan anti nyamuk yang ditemukan di masing-masing desa memiliki nilai pemanfaatan yang berbeda-beda. Bagian tumbuhan anti nyamuk yang paling banyak dimanfaatkan berturut-turut yaitu bagian bunga, daun, dan tangkai. Deskripsi pemanfaatan berdasarkan tumbuhan disajikan pada gambar 1. Tumbuhan berbunga seperti yang dilihat bahwa tumbuhan berbunga paling banyak dimanfaatkan sebagai anti nyamuk. Pemanfaatan ekstrak dari tumbuhan berbunga ini sebanyak 25% dari obat pengendalian penyakit dan vektor yang digunakan saat ini. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatan tumbuhan anti nyamuk. Pemanfaatan tanaman anti nyamuk dilakukan oleh masyarakat kepulauan adalah dengan cara yang sangat sederhana, yaitu diletakkan di sudut-sudut ruangan dalam rumah sebagai media pengusir nyamuk. Khusus di luar rumah, tumbuhan diletakkan dekat pintu, jendela, atau lubang udara lainnya sehingga aroma tanaman terbawa angin masuk ke dalam ruangan. Nah, berikut ini bagian tumbuhan anti nyamuk yang dimanfaatkan dan cara penggunaannya. Yang pertama ada Tagetes erecta L. Bunga ini ditanam di sekitar pekarangan rumah untuk mengusir nyamuk. Karena bunga tanaman ini mengeluarkan aroma yang tidak disukai oleh nyamuk. Kemudian yang kedua ada Catharanthus roseus. Tanaman ini diletakkan di sudut ruangan dalam rumah sebagai media pengusir nyamuk, sementara untuk di luar rumah diletakkan dekat pintu, jendela, atau lubang darah lainnya, sehingga aroma tanaman terbawa angin masuk ke dalam ruangan. Kemudian yang ketiga ada Lavandula L. Bunga dan daun tanaman ini diremas-remas, kemudian dioleskan ke kulit. Setelah itu penggunaan lainnya bisa dengan cara meletakkan tanaman di sudut-sudut ruangan dalam rumah. Sementara untuk penempatan di luar rumah diletakkan dekat pintu, jendela, atau lubang udara lainnya sehingga aroma tanaman terbawa angin masuk ke dalam ruangan. Yang keempat ada Syzygium aromaticum. Tangkai bunga tanaman cengkeh dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dibakar untuk menghindari gigitan nyamuk. Yang kelima ada Euphorbia suaveolens. Tanaman ini bisa secara langsung digunakan dengan meremas-remas daun yang kemudian dioleskan ke kulit untuk menghindari gigitan nyamuk. Selain itu, menggunakan lainnya bisa dengan cara meletakkan tanaman di sudut-sudut di ruangan dalam rumah, sementara untuk penempatan di luar rumah diletakkan dekat pintu, jendela, atau lubang udara lainnya sehingga aroma tanaman terbawa angin masuk ke dalam ruangan. Yang selanjutnya ada Citrus aurantifolia, ada juga Alpitonia insaka BL, ada juga Cymbopongon citratus, dan yang terakhir ada Polygala paniculata. Nah, untuk tanaman ini diambil bagian akarnya, dihaluskan, kemudian dioleskan pada kulit.
Selanjutnya untuk potensi tumbuhan Alpitonia insana BL sebagai produk lotion anti nyamuk. Dari hasil penelusuran tercatat bahwa tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat kepulauan ketika berada di hutan adalah kulit batang Alpitonia insana BL. Deskripsi tumbuhan Alpitonia insana BL sebagaimana terjadi pada gambar 2. Nah, pada gambar ini merupakan morfologi tumbuhan Alpitonia insana BL. Untuk yang bagian A itu bagian buah, kemudian yang B itu pertawakan pohon, kemudian yang C itu kulit batang dari pohon, kemudian yang D itu bagian daunnya. Dari data hasil survei, selanjutnya dianalisis kandungan fitokimia batang tumbuhan Alpitonia insana BL. Analisis kandungan senyawa dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Departemen Kimia IPB. Data hasil analisis disajikan pada tabel berikut. Nah, di sini bisa terlihat bahwa kandungan senyawa fitokimia kulit batang tumbuhan Alpitonia insana BL untuk kandungan senyawa alkaloid hasil keterangan sedikit. Untuk kandungan senyawa terpenoid hasil keterangan sedikit. Untuk flavonoid artinya banyak. Kemudian fenolik hasilnya keterangan banyak. Untuk saponin hasilnya itu artinya sangat banyak kandungannya. Kemudian steroid hasilnya tidak ada. Kemudian tanin hasilnya artinya bahwa kandungan senyawanya sangat banyak. Nah, yang terakhir, menurut Maya dan More 2011, penolak berbasis tumbuhan telah digunakan selama beberapa generasi dalam praktik tradisional sebagai langkah perlindungan pribadi terhadap nyamuk yang mencari inang. Pengetahuan tentang tanaman penolak nyamuk secara tradisional diperoleh melalui studi etnobotani merupakan sumber daya berharga untuk pengembangan produk alami. Kemudian menurut Pichurski dan Gerhenzon 2002, sebagian besar tanaman mengandung senyawa yang digunakan untuk mencegah serangan dari serangga fitofag atau serangga hewan pemakan tumbuhan. Senyawa kimia ini termasuk dalam beberapa kategori termasuk penolak, penghambat makan, racun, dan pengatur tumbuh. Sebagian besar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori kimia utama. Yang pertama ada senyawa nitrogen, terutama alkaloid. Yang kedua terpenoid. Yang ketiga fenolik. Yang keempat proteinase inhibitor. Dan yang kelima yaitu regulator pertumbuhan. Meskipun fungsi utama dari senyawa ini adalah pertahanan terhadap serangga fitofag, banyak juga yang efektif melawan nyamuk dan diftera menggigit lainnya, terutama komponen volatil yang dikeluarkan. Terima kasih. Mungkin itulah penjelasan saya mengenai artikel tentang pengetahuan lokal masyarakat kepulauan tentang tumbuhan anti nyamuk. Terima kasih.